Halo sahabat sehat Panterapi, salam jumpa kembali dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program podcast Panterapi, persembahan dari Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber menarik sekali karena beliau ini selain seorang dokter, beliau juga seorang penulis buku, dan lebih menariknya lagi, beliau akan membahas banyak hal tentang masalah sakit lambung yang tidak sembuh-sembuh. Dua buku ini nanti kita akan tunjukkan di bagian akhir. Ada pertama buku Menyatukan Diri yang Terpecah Belah, dan buku yang kedua tentang, ada kata-kata di sini dokter, mengapa sakit lambungku tidak kunjung sembuh. Anda bisa mendapatkan ini di beberapa toko atau secara online. Dan menariknya lagi ini adalah beberapa buku yang beliau tulis. Saya yakin beliau juga menulis banyak sekali buku dan juga penelitian yang lain dengan pengalaman beliau yang sudah sekian lama. Dan bukan hanya dokter biasa, beliau seorang dokter spesialis penyakit dalam atau kita bilang internis, dan beliau juga sub konsultan gastroenterohepatologi atau kita bilang bahasa awamnya adalah ahli tentang masalah pencernaan dan masalah liver. Kebanggaan dari Rumah Sakit Panterapi juga karena beliau sudah di sini ya lebih kurang selama 3 tahun. Beliau sudah melanglang buana ke beberapa tempat dan saat ini bersama dengan saya Dr. Suharjo Broto Cahyono. Apa kabar dokter? Baik. Selamat datang. Terima kasih. Sehat? Sehat. Oke. Ya, selamat datang di podcast Panterapi dokter dari lantai 2 gedung Boromeus Rumah Sakit Panterapi. Nah, sahabat sehat Panterapi sekalian, dokter saya bacakan dulu. Dr. Suharjo Broto Cahyono, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, menyelesaikan pendidikan dokter umum, kemudian spesialis penyakit dalam dan juga konsultan gastroenterohepatologi di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Gadjah Mada, Jogja, dengan masa bakti dokter umum di Puskesmas Sungai Bengkal, Kabupaten Bungo Tembo di Jambi. Untuk dokter umum, kemudian dokter spesialis masa baktinya di Maumere Flores, dan selama 16 tahun beliau bertugas di Palembang. Sekarang Rumah Sakit Panterapi sangat bahagia sekali beliau bergabung dengan kita di sini, bukan hanya membahas tentang sakit lambung yang Anda sakit, kemudian Anda berobat ke dokter, kemudian diberikan obat dan pulang, karena bukan suatu rahasia lagi bahwa banyak pasien yang mengalami sakit lambung yang lama sekali ya dok ya. Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Cahyo. Kita panggil Dokter Cahyo ya dok ya, biar lebih nyaman. Oke, dokter, di tangan saya ada beberapa pertanyaan kita dapatkan dari rekan-rekan di lapangan dari tim podcast kami. Mungkin pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Dokter Cahyo. Dok, apa saja keluhan pasien yang sering datang berobat ke Dokter Cahyo perihal pencernaan? Ya, yang makasih Dr. Jody ya. Ya, dokter. Jadi yang paling sering itu tentunya gangguan pencernaan atas ya. Kita mengatakannya gangguan lambung. Tetapi juga bagian bawah juga, misalnya gangguan BAB, entah susah BAB atau konstipasi atau mencret. Di samping itu juga sekarang banyak juga misalnya perdarahan dari dubur, entah karena ambeien atau karena tumor usus. Kemudian penggunaan obat-obat ya, orang tua menggunakan obat pengencer darah karena sakit jantung, stroke. Kemudian penggunaan anti nyeri berkepanjangan, orang tua problemnya kan nyeri, maka bisa muntah darah dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran singkat problem-problem pencernaan. Selain juga virus ya, virus kan banyak sekarang, hepatitis C, hepatitis B dengan komplikasi-komplikasi. Kira-kira itu dok ya. Jadi dari pencernaan atas dan pencernaan bawah. Pencernaan bawah mulai dari diare, mulai dari sembelit dan segala macam dok ya. Nah, biasanya mereka datang ke dokter keluhannya ke arah mana dok? Yang paling sering keluhan perutnya nggak enak dan segala macam, kira-kira gimana dok? Biasanya paling sering itu sekarang gangguan pencernaan atas. Baik anak muda maupun orang tua. Nah, itu misalnya nyeri perut, kemudian kembung, mual, makan sedikit sudah kenyang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, biasanya berkaitan dengan pola makan ya. Mereka tahu bahwa ini makanan sesuatu pedas, asam atau cuka membuat kambuh, tapi mereka tetap jalan saja. Karena nggak bisa nikmat lah yang dicari, walaupun nggak nyaman perutnya. Jadi istilahnya sudah tahu itu trouble dengan cabai gitu kan, tapi tetap misalnya kira-kira gitu dok. Dokter, ada pertanyaan dari rekan-rekan di lapangan, dicatatkan di sini. Dokter, saya mengidap sakit MAH sudah 5 tahun. Kata dokter saya dilarang stres, tapi malah saya stres karena tidak sembuh-sembuh. Baiknya gimana dok ya? Nah, ini gimana dok? Lingkaran.
Kalau kita memahami gangguan lambung atau sakit mah atau gangguan dispepsi ya, istilah kedokterannya, secara global dibagi dua. Satu namanya dispepsi fungsional. Jadi ada keluhan, tetapi tidak ada organ yang terganggu. Misalnya dia mual, nyeri ulu hati, mudah kenyang, kembung, sendawa. Tetapi ketika dilakukan semua pemeriksaan, semuanya normal. Nah, itu kita sebut sebagai dispepsi fungsional. Nah, ternyata dari penelitian lanjut itu sangat terkait dengan gangguan psikologis. Dari beberapa penelitian dikatakan 60-70% mereka yang mengalami gangguan lambung atau dispepsi fungsional itu terkait dengan psikosomatik, kemudian kecemasan, depresi. Nah, yang kedua itu hanya 20-25% namanya dispepsi organik. Jadi orang mengeluh gangguan lambung, tapi memang ada penyakit, misalnya batu empedu, kencing manis, dia menggunakan obat-obat anti nyeri, kemudian pengencer darah, atau gagal ginjal, atau mungkin kena radang hati akut. Nah, itu disebut dispepsi organik, keluhan lambung yang didasari memang ada penyakitnya, tapi terbanyak fungsional. Nah, makanya ketika seseorang yang kategorinya dispepsi fungsional tadi, yang biasanya kental dengan stres ya, stres psikologis, ya biasanya mereka datang diobati dengan dokter, ya hanya dikasih obat, ya, tetapi sayangnya penjelasannya terbatas karena waktu komunikasi ya. Sehingga mereka tidak berusaha untuk mengelola dirinya sendiri. Jadi mereka hanya mengandalkan obat-obatan untuk disembuhkan. Lah padahal itu kan kumat-kumat, namanya dispepsi itu kan kumat. Begitu diobati baik, suatu saat kumat lagi terus, sehingga kadang-kadang dokternya frustrasi mengobati, pasiennya juga frustrasi juga. Nah, inilah makanya itu yang menjadi alasan saya untuk menulis buku itu. Menarik dokter. Yang pertama dispepsi fungsional dan juga yang kedua dispepsi organik ya, di mana fungsional lebih besar jumlah orang yang istilahnya bisa sampai 70% ya, 75%. Sementara dispepsi organik sekitar mungkin 1/4 dan 1/5 dari dispepsi secara keseluruhan orang datang. Akan tetapi sebelum kita memang mengarah ke fungsional kan memang kita akan memeriksa keseluruhan dulu dok ya. Jadi setelah dinyatakan wah ini nggak ada apa-apa, ya harusnya ya bersyukur nggak ada apa-apa, sehingga kita beralih ke mindset gitu ya. Karena seringkali memang orang mencari-cari dan kemudian lebih senang kalau ketemu apa-apa sehingga ketahuan nih penyakitnya. Tapi yang seringkali justru terjadi, sahabat sehat Panterapi, kalau dokter menyatakan bahwa ini kondisinya baik ya, istilahnya dari lambungnya mungkin ada masalah dan memang langsung diperiksakan kepada konsultan yang bersangkutan, maka kita akan berfokus ke dispepsi fungsional dari mindsetnya itu dok ya. Baik. Nah dok, ada pertanyaan berikutnya. Dokter, saya sudah berobat sakit mah sampai ke luar negeri. Tapi kok ya obatnya sama dengan di Indonesia? Apa memang sakit mah saya tidak bisa sembuh? Monggo dokter. Itu. Jadi begini, saya biasanya menyampaikan ke pasien, itu yang penting mereka memahami. Intinya begitu ya. Ketika mereka memahami, maka mereka tidak lagi kebingungan gitu. Yang jadi masalah itu kan, kenapa nggak sembuh-sembuh? Nah, mereka mencarinya dan memfokuskan pada obat. Nah, dispepsi fungsional atau dispepsi yang tanpa ada gangguan organik itu dasarnya adalah namanya hipersensitivitas atau kepekaan. Misalnya gini, saya seringkali memberikan ilustrasi sederhana. Kalau orang makan udang gatel, itu berarti hipersensitif kulit. Kalau orang masuk ruangan bersin-bersin, itu hipersensitif saluran napas. Nah, ketika orang kena hawa dingin lalu asmanya kambuh, itu kan hipersensitif saluran napas. Nah, mereka bisa menerima hipersensitivitasnya. Iya, sama dengan pencernaan. Ketika orang minum kopi kok pedih ya, makan cabai atau cuka misalnya pedih, nah itu hipersensitivitas. Kenapa? Nah, yang lain tidak apa-apa kok, orang normal nggak apa-apa, tapi pada seseorang yang punya hipersensitivitas itu menjadi kumat. Nah, dengan memahami bahwa
pasien memiliki hipersensitivitas, setelah dia memahami, dia mencari tuh, apa sih faktor pencetusnya, karena dokter nggak bisa ngobati hipersensitivitasnya, kepekaan itu anugerah Tuhan. Maka yang dievaluasi adalah pencetus, entah makanan, entah stres. Oleh karena itu tanggung jawab pasien adalah mencari. Ketika ketemu ya kendalikan. Nah, kendalikan kalau dia stres ya gimana belajar untuk mengelola mindsetnya, pikirannya. Kalau makanan, kalau misalnya makanan A pedas, asam membuat dia kambuh, ya janganlah dimakan begitu saja. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya mau ke Singapura, mau ke Amerika ya sama saja. Tapi ketika dia memahami, ya nggak usah kemana-mana. Iya betul. Bahkan obat yang sederhana pun, yang dijual yang harganya 10 biji hanya 10.000 pun sudah membantu. Dibandingkan ke luar yang obatnya macam-macam dan ya. Jadi kalau apalagi fungsional, tadi dokter sempat mengatakan faktor psikisnya kan berperan ya. Berobat ke luar negeri sekalian jalan-jalan langsung sembuh gitu dok ya. Nah itu ya, jadi plus-plusnya di situ ya. Tapi maksudnya kita kan melihat dari sisi medis ya dok ya. Jadi sahabat sehat Panterapi jangan merasa bahwa nanti waduh berobat di Indonesia nggak sembuh, berobat keluar sembuh sekalian belanja gitu. Aduh, ya itu lain cerita, bukan bagian kita. Tapi ini yang ngomong langsung penyakit dalam ahli pencernaan sendiri, sahabat sehat Panterapi. Nah dokter, ada pertanyaan dok. Saya mau yang terhormat dokter Cahyo, saya mau tanya. Kondisi lambung seperti apa yang memerlukan endoskopi? Nah itu dok. Jadi teropong ya? Tidak semua pasien yang mengeluh gangguan lambung itu di endoskopi. Jadi yang biasa dipakai satu, misalnya gangguan yang sudah kronis selama 6 bulan lah, kita mengatakan kronis atau kumat-kumatan lama itu 6 bulan satu. Yang kedua ada namanya alarm simptom. Alarm simptom itu simptom yang berbahaya. Misalnya penurunan berat badan, dia muntah terus, kemudian beraknya hitam. Berak hitam itu berarti ada darah yang bercampur asam yang keluar lewat kotoran, atau muntah juga. Kemudian ya sudah di treatment juga tidak baik-baik, penggunaan obat-obat misalnya. Nah, satu lagi walaupun tidak indikasi medis, nah namanya indikasi sosial. Nah kadang-kadang bagi mereka itu juga penting, namanya indikasi sosial, yaitu melakukan endoskopi, tidak ada alarm simptom, tetapi dari penelitian teman dokter Putut ya sama residen di Sarjito itu menunjukkan bahwa dengan endoskopi dan ternyata baik-baik saja, ya itu merupakan juga obat juga, karena ternyata tidak apa-apa, baik-baik saja. Yang selama ini saya berpikir jangan-jangan, nah ternyata tidak apa-apa. Jadi memberikan sugestif lah, sugesti positif, sehingga menenangkan dok. Misalnya dokter Jody kalau chest pain terus, nah ketika di treadmill, di kateter semua kan, nggak lagi ada rasa cemas. Jadi tenang ya. Intinya indikasi sosial itu menghilangkan kecemasan oleh karena pemikiran yang terfiksasi pada baik-baik. Istilahnya kalau sudah ketahuan kondisinya ternyata baik ya, secara ini baik, dari endoskopi hasilnya bagus dan segala macam, berarti harapannya kita jauh lebih tenang lagi. Setelah itu tinggal fokus ke faktor yang lain ya, faktor psikisnya gitu dok ya. Dokter, untuk di Rumah Sakit Panterapi ini untuk penunjang diagnostik apa aja dok yang ada di pelayanan gastro di kita? Ya, di Panterapi itu sudah cukup lengkap ya. Bahkan untuk SDM-nya itu kami rumah sakit punya 3. 3 gastroenterolog. Sementara di rumah sakit lain belum tentu ada. Yang ada kan di sini Siloam, Sarjito sama satu teman sejawat dokter Neneng itu di Bantul. Nah peralatannya saya kira ya endoskopi standar kita ada, bahkan baru. Hanya memang kita tidak selengkap Sarjito. Karena kan kalau misalnya bisa dirujuk ya kita rujuk, karena fasilitasnya di sana kan lebih ya. Karena kan investnya mahal, tetapi jumlah pasiennya tidak banyak, jadi lebih bagus ya, karena ini rumah sakit swasta harus pertimbangan ekonomis juga bisa kita rujuk, tapi fasilitas standar sudah memenuhi syarat.
Oke, baik. Ya, kita bisa endoskopi di sini. Ya, endoskopi atas bawah. Di atas dan juga di bawah. Kemudian juga nanti kalau ada sesuatu ya di biopsi, cek kumannya Helicobacter pylori. Oke, dokter ya. Untuk khusus endoskopi ya. Ya. Kemudian kalau ada varises ya nanti diikat dan sebagainya. Oke, istilahnya ada permasalahan di pembuluh darah dan segala macam itu bisa dilakukan diikat, bisa lewat endoskopi, ligasi. Lewat endoskopi bisa dilakukan ya dokter ya. Oke. Jadi dengan cukup peralatan yang cukup advance di sini, istilahnya harapannya sahabat sehat Panterapi jangan takut kalau juga berobat ke rumah sakit Panterapi karena dengan protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan dan juga dengan waktu untuk pemeriksaan bisa mendownload aplikasi Panterapiku atau Anda juga bisa mendaftar lewat via registro sehingga nanti bisa mendapatkan informasi untuk itu kan kliniknya kan kita bisa milih dok ya, dan untuk ini saluran penyakit cerna dan hati. Saluran pencernaan. Klinik saluran cerna dan hati. Ya, bisa lihat di situ nanti ada beberapa dokter di situ, kemudian bisa mengkomunikasikan juga dengan mereka. Kalaupun toh misalnya mau komunikasi lewat telemedicine memungkinkan juga dokter ya. Memungkinkan. Jadi misalnya baru pertama, terus kemudian belum mau datang ke rumah sakit Panterapi atau mungkin yang dari luar kota mau komunikasi dengan dokter Cahyo, bisa juga mendaftar lewat layanan telemedicine sehingga nanti bisa by WhatsApp call. Ya, tapi kalau pemeriksaan lebih lanjut ya tentunya nanti kita akan jadwalkan untuk bisa datang ke Panterapi langsung, gitu dokter. Dan di sini kalau misalnya kan banyak yang takut ya endoskopi, tapi di sini kan bisa dengan sedasi atau bius. Oh, gimana dok? Silakan. Ya biasanya kan mereka kan ke Singapura atau Malaysia gitu yang pengen yang tidak sakit, tapi kan di sini juga ada fasilitas. Misalnya pengen kolonoskopi yang sakit, yang tanpa rasa sakit kan bisa dibius. Artinya nggak perlu keluar lagi. Betul. Karena rumah sakit Panterapi juga menyediakan pelayanan. Ya istilahnya kalau memang bisa dibicarakan dalam tanda kutip mau memang dirawat dan segala macam atau memang apapun itu istilahnya untuk penanganan yang tidak nyeri, pasiennya bisa dalam kondisi tidur ya, anestesinya bisa tidur juga gitu. Jadi semua itu kadang beberapa orang suka membandingkan soalnya. Kalau di Singapura begini, Indonesia begini. Sebetulnya protapnya mirip. Bukunya juga mirip ya karena kita menggunakan textbook dan segala macam dan studinya dan dokter Cahyo juga banyak mengikuti simposium dan segala macam dari luar juga, jadi istilahnya protokolnya kita tetap akan sama. Yang membedakan adalah kalau di Singapura pulang kemudian sambil belanja gitu kan ya, kalau di sini kita belanjanya ke makanan di lantai bawah gitu ya. Ya gitu dokter. Dan ini menarik dok ke masalah fenomena gunung es dok. Kalau kita bicara ya kadang-kadang masalah penyakit kasus asam lambung tuh saya yakin kan banyak yang mengalami itu karena lambung itu kan ibarat kata jalan raya yang diaspal ya dok ya. Aspalnya belum selesai, dilewatin terus ya otomatis kan kita setiap hari harus makan. Tapi yang mengeluhkan itu kan kadang-kadang mungkin sedikit yang ke dokter, sisanya pasti akan banyak yang membutuhkan. Gimana dokter Cahyo melihat fenomena seperti ini dok? Ya mereka yang beberapa penelitian menunjukkan bahwa mungkin 50-70% orang ya pernah menderita gangguan lambung. Tetapi kan banyak yang simple ya. Simple misalnya makan sesuatu atau minum obat anti nyeri kemudian perih mual muntah, dia beli obat sendiri selesai gitu. Tetapi yang menjadi problem itu mereka yang itu yang kambuh-kambuhan itu, yang karena hipersensitivitas atau mereka yang menggunakan obat-obat jantung, obat pengencer itu kan dilematis. Mereka minum obat anti nyeri atau pengencer itu bisa memberikan risiko nyeri dan perdarahan. Ketika tidak diminum mereka menderita entah jantungnya entah nyerinya ya, ini problematik ya sebenarnya ya. Nah mungkin ini ada sesuatu mungkin sedikit agak melenceng dari topik kita ya. Saya membaca buku dari Timothy Keller namanya Walking with God, jadi berjalan bersama Tuhan. Ini sebuah buku spiritual. Jadi di situ ada yang menarik begini. Ada dua pendekatan pengobatan Barat dan Timur. Pengobatan Barat itu menitik beratkan pada teknologi. Bagi Barat, penyakit nyeri dan penderitaan itu musuh. Teknologi Barat menciptakan berbagai obat anti nyeri, metode operasi, rehabilitasi untuk menghilangkan nyeri. Sehingga dalam mindset kita manusia modern
penderitaan dan nyeri itu musuh. Ya. Kita tidak bisa bersama-sama berjalan, sehingga harus dihilangkan. Nah, sementara budaya timur mengatakan mereka menggunakan inner power, kekuatan dari dalam untuk berdamai dengan penderitaan. Karena penderitaan itu fakta yang nggak bisa ditolak. Saya hidup, sakit, menua, mati, kehilangan, itu penderitaan yang nggak bisa kita hindari. Sehingga saya harus bersabar. Bagaimana saya bertumbuh melalui penderitaan, iman saya bertumbuh, mental saya bertumbuh. Nah, dua hal ini nampaknya mempunyai keunggulan, tetapi sayang tidak disatukan gitu. Nah, tentunya termasuk dalam mengobati penyakit MAH atau lambung. Lambung atau MAH itu hanya fenomena gunung es ya. Dia mewakili bentuk penderitaan atau nyeri bagi seseorang. Tetapi sebenarnya di bawahnya ada bentuk penderitaan yang lain. Satu, dia mungkin punya persoalan, entah di rumah, di kantor, kebencian, permusuhan, tidak pernah bersyukur, mudah terpancing emosi, demo-demo juga gampang. Nah, sebenarnya kan ada akar persoalan dirinya. Nah, sehingga pendekatan barat dan timur ini harus disatukan. Pasien sakit MAH datang ke dokter, dapat bantuan obat dan teknologi, tetapi tidak cukup karena mereka hanya mengandalkan faktor kekuatan luar, teknologi barat, sehingga mereka terbuai, dia dininabubukan oleh teknologi, dia lupa untuk membangkitkan inner power-nya. Nah, justru dari buku yang saya tulis, inner power dari pasien ini harus dibangkitkan. Caranya gimana ya? Tuhan sudah memberi kita pikiran, kehendak, kemudian perasaan, ingatan, karakter yang harus kita bentuk. Jadi dengan adanya inner power ini, bagaimana kita belajar menerima sakit dan penderitaan itu dengan bahasa Jawanya semeleh ya. Semeleh. Kita harus berjuang menggunakan teknologi barat, tetapi kita tidak usah terlalu berharap pada hasil, tetapi kita jalani prosesnya kan. Misalnya orang sakit lambung, dia belajar mengendalikan diri kalau itu sumbernya misalnya makanan yang nikmat. Justru dengan belajar mengendalikan diri, dia mendapatkan satu poin, yaitu namanya karakter atau keutamaan pengendalian diri. Dan karakter ini bisa diterapkan pada banyak hal, mengendalikan emosi, seks, kemudian iri hati, kita butuh pengendalian. Dia bisa belajar dari gangguan dispepsi yang menjadi fenomena gunung es. Kemudian yang kedua, kita lupa untuk belajar bersyukur ya. Orang itu jarang bersyukur karena melihat segala sesuatunya dari kacamata negatif. Padahal Tuhan memberikan jauh lebih banyak yang positif, tapi kita lupa, sehingga kita mengeluh. Pasien saya begitu, mengeluh A sampai Z, karena dia yang dilihat hanya kekurangan. Padahal pada dirinya begitu banyak yang layak disyukuri. Maka untuk menumbuhkan inner power, belajarlah bersyukur setiap hari. Ada buku yang menarik itu namanya 1000 Gift. Jadi orang yang menulis buku ini setiap hari dia menulis buku bersyukur. Nah, ternyata persoalan hidup yang dia alami berangsur hilang karena kebiasaan menulis rasa syukur. Terus mungkin juga sekarang ini belajar mindfulness ya, atau meditasi yang di rumah sakit kita juga ada. Itu kan belajar untuk menjernihkan pikiran, Pak. Betul. Nah, nanti kalau mau lebih dalam ya datang ke rumah sakit untuk belajar mindfulness gitu. Belajar mindfulness untuk meditasi di lantai 6 ada klinik Katarina di sini juga gitu kan. Tapi nanti Pak, sebelum mengarah ke sana silakan ketemu dokter Cahyo dulu karena harus diyakinkan dulu bahwa sakit MAH-nya itu bukan karena faktor organik gitu Dok ya. Bukan sakit MAH-nya bukan karena sakit MAH lama ternyata ada batu empedu. Wah, misalnya kan otomatis kita singkirkan dulu itu, kita periksa misalnya, setelah itu baru yakin bahwa ini lebih ke arah fungsional
kita mulai dengan meditasi, mindfulness gitu kan. Yang mengarahkan juga seorang dokter penyakit dalamnya, konsultan gastro. Jadi kan bukan istilahnya lebih ke arah kita sudah ke arah klinisnya, baru kita ke arah faktor psikisnya dok ya. Oke. Dokter, apakah tadi dokter sempat menyampaikan kalau untuk yang orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah, kemudian mungkin badannya ada sakit, kemudian rutin minum obat anti sakit, anti nyeri ya, efek samping bisa ke bagian pencernaan. Dok, ini pasti ada hubungannya nih, boleh dieksplorasi lebih jauh permasalahan pencernaan yang biasa dihadapi oleh lansia atau kaum senior? Ya. Bagi lansia ya, seiring dengan bertambahnya umur, itu penyakit degeneratif kan meningkat ya, terutama yang paling banyak kan kardiovaskuler. Oke, masalah jantung, penyempitan jantung, kemudian juga diabetes mellitus, kemudian stroke, yang semuanya problemnya nanti akan terjadi aterosklerosis ya, atau pengkaratan, penyumbatan di pembuluh darah, sehingga mau nggak mau dokter pasti memberikan antiplatelet atau obat pengencer. Nah, ini banyak banget. Dan problem pasien itu dari yang ringan, nyeri ulu hati, terus kemudian perdarahan yang berat berdarah, kemudian juga pain. Makin tua kan sendinya mengeluh, tulangnya mengeluh, sehingga dia mengkonsumsi anti nyeri. Nah, kadang-kadang mereka mengkonsumsi beli sendiri, piroxicam, meloxicam, sehingga saat-saat tertentu mereka datang dengan muntah darah. HB yang harusnya 12, saya tinggal 4 apa 6. Terus ada lagi yang mengkonsumsi namanya steroid ya, methylprednisolone. Mereka yang punya problem gatal, asma, itu juga sama. Berapa pasien saya ngeluh setiap makan muntah, nggak mau makan panjang. Ternyata dia menggunakan obat itu jangka panjang, sehingga dependent. Ya, begitu dilepas muncul problem. Nah, itu beberapa hal yang banyak dialami mereka yang sudah usia lanjut. Jadi sebagai akibat saja, karena ada faktor-faktor yang lain sakitnya. Jadi biasanya akibat dan faktor sekunder istilahnya dari obat-obat yang beliau minum ya dok ya, untuk pasien-pasien yang katakanlah di atas usia 60 tahun. Kalau dari faktor pikiran ataukah terjadinya dispepsia fungsional misalnya di atas 60 tahun, jauh dari anak, kemudian ngurus cucu dan sebagainya, itu pengalaman dokter gimana dok? Ya bisa saja, karena ternyata makin tua itu banyak yang bukan makin semelek. Makin berusia masuk ke senior, banyak yang tidak bisa menerima. Gimana dok? Karena kan dulu ketika dia produktif, dia mampu ya, mampu untuk ya mungkin finansialnya mampu mensuplai, mampu menolong anaknya, cucunya dengan kekuatan fisiknya. Tetapi setelah usia lanjut kan tidak bisa, kemampuannya sudah menurun, produktivitasnya menurun, apalagi dia depend, tergantung pada orang lain karena sakitnya. Berarti kan itu stresor. Nah, tentunya kalau stresor ini kan berpengaruh pada banyak problem, pada daya tahan turun, menyerang organ dan sebagainya, sehingga ya kalau tidak dari awal menyiasati, makin tua ya justru kadang-kadang makin berat hidupnya. Ya karena dia masih mempunyai harapan, keinginan yang lama, tetapi kondisinya sudah nggak sepadan lagi. Ya oleh karena itu, kalau saya boleh menyampaikan ya, ada suatu kata-kata bagus yang dari sini yang ini menjadi prinsip hidup juga. Begini, pertama heal the soul first, then healing the mind and body will follow. Jadi pertama sembuhkanlah rohanimu, kemudian sembuhkan pikiran, dan kesembuhan badan akan mengikuti. Kadang-kadang kita fokus itu hanya pada tubuh ya, yang kita hidup itu tubuh semua, padahal justru fondasi utama itu spiritual kita. Anunya gampang banget penjelasan. Tubuh itu seperti kurva, sehat, menua, mati. Pikiran, mental mengikuti, tapi spiritual dia bertumbuh ke atas. Dengan bertambah umur, kalau kita hidupi, ya namanya roh itu kan nafas Tuhan.
Ya. Itu milik Tuhan, kembali ke Tuhan. Artinya apa? Begitu kita menghidupi diri rohani, ya kita bisa menerima sakit kita, penderitaan kita, segala kesulitan kita dengan ikhlas. Ya. Ketika kita bisa menghidupi spiritualitas kita. Oleh karena itu ya saya menulis buku Menyatukan Diri yang Terpecah Belah itu kan sebenarnya intinya itu heal the spirit first gitu, kira-kira. Jadi kalau tadi dokter bilang kurvanya ya itu seperti kurva standar saya kayak sel-sel badan kan begitu dok ya, naik kemudian produktif kemudian setelah itu nanti akan mati selnya digantikan oleh sel yang baru. Ada kehidupan kan misalnya manusia lahir kemudian meninggal. Maka spiritual itu kalau saya simpulkan itu berbanding lurus dengan penerimaan itu sendiri ya. Betul. Ya semakin spiritualitasnya dan hubungan dia dengan Sang Pencipta semakin baik, otomatis nanti pada akhirnya dia bisa makin menerima untuk hal-hal kayak serenity prayer ya istilahnya Tuhan mampukan kita menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Keberanian untuk menerima karena tidak bisa tidak bisa mengatur arah mata angin tapi bisa menyesuaikan layar untuk mencapai tujuan, lebih kurang gitu. Sebenarnya ya gimana? Boleh kata singkat ya, akar penderitaan itu hanya satu sebenarnya. Menolak. Dan kedamaian itu juga hanya satu, menerima. Jadi kita itu hidup dalam dua kutub, kutub menerima dan menolak. Apapun event atau bad event, ketika kita menerima nggak ada persoalan. Tetapi ketika menolak, itulah kita menderita. Nah, hidup kita itu hanya belajar untuk menerima, tidak menolak gitu. Misalnya ya, saya ini sakit jantung ya sudah saya terima dengan matang. Istri saya belum lama ya pulang ke rumah Tuhan, ya sudah saya terima. Kalau saya menolak, my God, kenapa Tuhan, kenapa saya, kenapa dia? Saya sampai sekarang nggak pernah damai. Betul. Jadi kedamaian itu dimulai dengan kita menerima. Dan ketika kita menerima, kita bertumbuh. Sekalipun kita berada dalam lumpur lumpur penderitaan. Karena seorang Buddhis mengatakan gini, teratai itu tumbuh di lumpur. Iya kan? Di lumpur tumbuh teratai. Lumpur itu kan penderitaan. Begitu kira-kira. Nah, dalam buku yang dituliskan sama Dr. Cahyo nih, Menyatukan Diri yang Terpecah Belah, Body, Mind, Spirit Healing. Ini seringkali orang juga lupa untuk jadi gini, begitu bangun pagi gitu kan, nomor satu kan mereka otomatis kita kan mesti bersyukur dulu. Dan dominansi sebenarnya pada dasar kita bersyukur karena sudah diberikan nafas kehidupan. Saya pikir nafas kehidupan itu yang paling basis gitu ya. Orang nggak nafas nggak hidup gitu kan. Dan tapi seringkali beberapa kasus orang juga banyak fokus di permohonan gitu loh. Jadi banyak minta gitu kan. Karena orang banyak mintanya lupa bersyukur nih. Betul. Gimana dok? Saya menyadari dok. Gimana dok? Jadi saat ini saya sadar ya, bahwa kalau kita berdoa itu selalu meminta saya begini, anak saya begini dan sebagainya. Itu menurut saya itu tingkatan paling bawah ya. Tetapi doa yang paling tinggi ya seperti terjadilah padaku menurut perkataanmu tuh. Betul. Jadi doa yang paling tinggi kan penyerahan diri. Betul. Apapun yang terbaik Tuhan, terima kasih. Rencanamu adalah menjadi rencanaku, pimpinlah aku supaya aku mengetahui rencanamu kan. Sebenarnya seperti itu ya. Itu menurut saya doa yang tertinggi. Dan doa yang tertinggi sebenarnya doa tanpa kata sebenarnya. Doa tanpa kata. Iya, hanya diam. Kita tidak memohon karena Tuhan sudah tahu semuanya. Makanya di dalam meditasi mereka-mereka yang sudah biasanya hanya tanpa kata. Kalau kita berdoa kan banyak menyebut kata-kata. Justru berdoa yang paling dalam, bahwa dalam diam itulah Tuhan hadir gitu. Melenceng sedikit ya. Tapi itu menarik. Jadi istilahnya supaya kita juga bisa bersyukur. Saya pikir dalam semua agama apply kepada semua agama. Jadi ini istilahnya bisa diterapkan di semuanya bahwa kita emang mesti selalu bersyukur kepada Gusti Ingkang Maha Kuwas gitu dokter ya. Nah dokter, menutup podcast kali ini pertanyaan terakhir, bagaimana tips dari Dokter Cahyo untuk menjaga agar pencernaan tetap sehat? Nah silakan dok. Baik, jadi gini, makanan sehat itu adalah makanan yang kita tidak suka.
makanan yang menimbulkan sakit itu adalah makanan yang kita sukai, yang nikmat. Coba kita pengen makan itu kan mesti yang bumbunya macam-macam, daging yang begini, padahal daging yang sederhana sudah oke. Minuman putih sederhana, tapi kita minuman yang macam-macam, yang enak rasanya dan sebagainya. Putih nggak enak, tetapi justru itu yang sehat. Jadi kata kuncinya adalah melalui makan kita belajar mengendalikan diri. Jadi kalau perut kita mau sehat, ya belajar mengendalikan diri. Apa yang kita sukai dulu, tentunya dengan ilmu gizi ya, kita nggak sembarangan, tapi kita tahu dasarnya bahwa gizi yang sehat, yang tidak sehat itu yang seperti apa. Yang kedua, kita memahami bahwa yang enak, yang biasanya tidak sehat, yaitu kita hindari, dan disinilah kita belajar mengendalikan diri. Nah, ketika kita sakit, ya kita belajar menerima. Ada filosofi Stoa yang bagus. Ketika sesuatu hal di luar kendali kita, terimalah, itu serenity prayer. Tetapi ketika sesuatu itu berada dalam genggaman kita, ya fine. Misalnya seorang kena cancer di usus, nggak bisa diubah, ya terima. Tetapi dia harus fight, tetap berobat. Tapi nggak perlu berharap sembuh. Ya, sembuh itu proses, itu kuasa Tuhan. Tapi yang kita bisa jalani adalah ya berobat, berusaha, jalani prosesnya, jangan berharap pada hasilnya. Ya kalau hasilnya baik senang, kalau nggak kecewa. Ya kira-kira begitu saja. Karena harapannya ya hasil nggak mengkhianati prosesnya tapi kita tetap berjuang, berikhtiar, tetap ketemu dengan ahlinya juga. Ini yang ngomong nih ahlinya bagian konsultan gastro gitu. Kalau ngomong saya ntar dianggapnya nujum dok. Ngomong ahlinya lah. Jadi beliau yang menangani keseluruhan gitu. Jadi sekali lagi sahabat sehat Panterapi, untuk Anda yang membutuhkan pelayanan berhubungan dengan pencernaan dan juga untuk kasus di liver ya dok ya, pencernaan, kasus konsultan gastroenterohepatologi bisa dengan Dr. Cahyo dan juga dengan tim dokter yang lainnya di klinik gastro istilahnya untuk pelayanan. Bisa juga menghubungi beliau lewat layanan telemedicine sehingga nanti bisa mengakses dulu lebih awal dan setelah itu membuat appointment di rumah sakit Panterapi, baik itu lewat registro maupun aplikasi Panterapiku yang dapat Anda download di Android gitu. Dokter Cahyo, terima kasih banyak. Sama-sama Dr. Jadi. Sudah banyak memberikan insight ya, ternyata bukan hanya dari sisi klinisnya tapi dari sisi mindfulness juga memberikan insight. Ini sesuatu yang sangat menarik. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi dalam materi yang lebih menarik tentang pencernaan dan juga tentang penyakit liver. Sehat selalu untuk Dokter Cahyo. Terima kasih sahabat sehat Panterapi yang telah mengikuti podcast kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Panterapi dan juga like, comment, subscribe, nyalakan notifikasinya untuk Anda yang telah menyaksikan YouTube channel pembahasan kami dengan Dr. Cahyo. Anda bisa memberikan komen di bawah untuk materi-materi apapun yang bisa kita nanti sekali waktu bisa kita sampaikan, bisa kita tampilkan juga dengan narasumber yang menarik yang lainnya sehingga nanti bisa terus memberikan edukasi kepada Anda semua. Salam sehat dari Gedung Boromius Lantai 2 Rumah Sakit Panterapi, sahabat untuk hidup sehat.